Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridlock Chapter 725. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut saja ke ceritanya. Sebelumnya Shin diperlihatkan bahwasanya Lusu kali ini bersama dengan 4 reporter yang saat itu tengah berada di dalam reruntuhan di Amerika Utara. Lebih tepatnya itu di Taman Yellowstone. Dan kali ini, reporter yang lain kemudian menyiarkan sesuatu di balik reruntuhan tersebut. Nampaknya reruntuhan itu mampu untuk dilihat oleh orang dari reporter yang ada di tanah leluhur atau yang ada di dalam bumi. Nampaknya di sini orang-orang kemudian memberikan informasi kepada dunia bahwa di sini di reruntuhan kelihatannya rumah-rumah dan orang-orang biasa kemudian bisa masuk ke dalam reruntuhan. Bahkan jangkauan dari reruntuhan itu cukup besar sehingga mengakibatkan ini menjadi kota yang tidak berpenghuni sama sekali karena penghuninya telah pindah ke reruntuhan. Setelah melihat adegan tersebut, nampaknya Nia Tingjan juga Susu Anjin cukup khawatir dengan keberadaan ini. Belum pernah terjadi sebelumnya. Kabut tebal di atas sisa-sisa Taman Yellowstone telah menyerbu kota-kota sekitarnya. Ucap dari para pembawa berita itu memberikan informasi di balik layar. Nampaknya siswa Anjin dan juga Niating melihat informasi tersebut. Dan nampaknya kali ini mereka berdua telah melihat situasi yang aneh tersebut. Menurut Badan Statistik, puluhan ribu warga telah hilang. Ucap dari Susu Anjin mengatakan itu. Atau lebih tepatnya, ucap dari reporter menyiarkan bahwasanya kali ini ribuan orang telah hilang. Dan mereka bisa saja dikatakan masuk di dalam reruntuhan. Siswa Anjin kemudian berkata kepada Niating, seberapa besar awan kali ini? Ucap dari siswa Anjin mengatakan itu kepada Niating sambil berkata atau bertanya secara langsung kepada dirinya. Tak lama setelah itu, sambil mengeluh di sini siswa Anjin kemudian berkata kepada yang lainnya ketika dia saat ini tengah berada di benteng pertahanan. Adakah yang pernah menghitung apakah awan dan kabut berbanding lurus dengan luas reruntuhan? Apakah ini ada hubungannya? Ucap siswa Anjin mengatakan itu. Praktisi lain dari jaringan surgawi kemudian berkata kepada siswa Anjin sambil menjelaskan sesuatu. Tidak ada rasio pasti, tapi kali ini reruntuhannya pasti terlalu besar untuk dibayangkan. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya kali ini mereka berdua memahami bahwasanya reruntuhan di Amerika Utara kali ini memiliki radius yang sangat besar sehingga mampu menyebabkan orang-orang kemudian masuk ke dalam reruntuhan, bahkan mereka adalah orang-orang biasa sekalipun. Setelah merundingkan hal tersebut, nampaknya di sini siswa Anjin dan juga Niating ingin melakukan tindakan tegas. Atau lebih tepatnya, siswa Anjin kemudian sedikit khawatir dengan Lusu dan ingin membantunya seketika. Lantas siswa Anjin kemudian menoleh kepada Niating dan berkata, haruskah kita masuk dan membantu? Ucap dari siswa Anjin mengatakan itu kepada Niating. Nampaknya di sini Niating juga sudah mengetahui hal tersebut. Dan dia memikirkan sesuatu bahwasanya tidak ada yang perlu dibantu. Lantas Niating kemudian berkata kepada siswa Anjin, siapa yang harus didukung? Ucapnya mengatakan itu membuat siswa Anjin kemudian tercengang dengan perkataan Niating. Lantas Niating melanjutkan kembali perkataannya. Apakah itu Lusu? Apakah Anda yakin bisa mengalahkannya sekarang dan mendukungnya? Ucap dari si Niating itu kepada siswa Anjin. Nampaknya di sini ia mengatakan bahwasanya Lusu itu sangatlah kuat. Bahkan di sini ketika siswa Anjin membantunya itu tidak berarti apa-apa. Padahal siswa Anjin sudah mengetahui bahwasanya dia adalah Raja Iblis. Kenapa kali ini dia khawatir kepada Raja Iblis? Padahal Raja Iblis bisa seperti apa yang ia mau. Setelah mendengarkan perkataan dari Niating tersebut, siswa Anjin kemudian berdiri. Dan di sini Niating melihat sesuatu lagi atau melihat-lihat informasi kembali. Oke, jangan khawatirkan tentang dia. Ucap Niating mengatakan itu kepada siswa Anjin. Nampaknya siswa Anjin sudah dikasih tahu oleh Niating bahwasanya dia tidak perlu khawatir. Niating sudah mengukur berapa kekuatan Lusu. Bahkan di sini yang harus dikhawatirkan itu orang-orang yang ada di dalam reruntuhan. Tak lama setelah itu di sini mereka berdua kemudian membayangkan bagaimana galaknya Lusu ketika berada di reruntuhan. Yang perlu dikhawatirkan adalah apakah para praktisi luar negeri yang bertemu dengannya akan terlalu sengsara atau mereka akan selamat dari Lusu. Ucapnya mengatakan itu. Lantas mereka kemudian membayangkan bahwasanya Raja Iblis Lusu itu selalu mengkhawatirkan ketika dia berada di reruntuhan. Atau lebih tepatnya mereka atau Lusu itu pasti akan matre dan akan membuat semua orang sengsara.
Setelah memikirkan hal tersebut, di sini si Suanjin kemudian berkata kembali kepada Niateng. Ia juga ucapnya mengatakan itu. Nampaknya ia semangat bahwasanya Lu Su memanglah Raja Iblis dan dia selalu membuat ulah. Bahkan ia beranggapan bahwasanya mungkin orang-orang yang ada di dalam itu tidak akan selamat dari Lu Su. Lebih tepatnya soal finansial. Gambaran itu diperlihatkan bahwasanya Lu Su kali ini telah meniupkan api kepada semua orang bak Raja Iblis. Dan kali ini pasti semua orang yang ada atau praktisi yang ada di tempat tersebut pasti ketakutan. Apalagi banyak warga biasa yang kemudian masuk ke dalam reruntuhan tersebut. Tak lama setelah itu scene diperlihatkan di dalam reruntuhan di Yellowstone kembali. Di hutan belantara di reruntuhan, nampaknya hutan belantara yang kemudian dilihat di sini bukan seperti apa yang kita bayangkan, tapi ya banyak gurun-gurun yang kemudian dilingkupi angin tebal. Di sini nampaknya gurun tersebut kelihatan cukup gersang seperti biasanya, dan ada beberapa praktisi kemudian datang kepada Lu Su. Ia mengetahui bahwasanya praktisi itu tidak biasa dan mereka adalah peringkat C, dan kali ini mereka akan bertemu. Dan Lu Su beranggapan bahwasanya mereka mungkin tidaklah menarik atau tidaklah bisa dianggap sebagai manusia yang bisa membantu. Lu Su kemudian menatap ke arah mereka semua dan berkata kepada dirinya atau berkata dalam hati, 3 praktisi kasual laki-laki ini memiliki masalah. Ucap Lu Su memikirkan hal tersebut, bahwasanya praktisi yang ada di depannya kali ini memiliki masalah terkait dengan apa yang telah mereka lakukan. Lu Su mampu menebaknya karena di sini ia mengetahui cewek-cewek yang ada di belakangnya itu sedikit ketakutan ketika dia bersama dengan praktisi yang ada di sampingnya. Tak lama setelah itu, Lu Su kemudian memandang gadis-gadis tersebut dan kemudian berkata, keempat gadis itu jelas tidak mengikuti mereka secara sukarela, atau mungkin itu lebih tepatnya dipaksa oleh orang-orang yang ada di depannya itu, sekelas peringkat C. Lu Su kemudian berkata kembali, jika saya benar mungkin ketika orang ini menindas yang lemah dan memaksa mereka, ini adalah sisi gelap dari reruntuhan. Ucap Lu Su mengatakan itu. Lu Su kali ini memahami bahwasanya kemungkinan ketiga orang tersebut kali ini memaksa mereka untuk bisa bersama dengan mereka, atau mereka akan memaksa orang-orang tersebut untuk mengikutinya. Dan Lu Su melihat hal tersebut dari kejauhan ketika mereka akan bertemu dan berpapasan satu dengan yang lainnya. Tak lama setelah itu Lu Su kemudian menoleh ke arah samping dan melihat Israel berada di belakangnya. Kemudian dia mengatakan sesuatu kepada Israel dan menunjuk orang tersebut. 3 pemimpin di sana semuanya harus peringkat C, atau mereka semua yang ada di sana yang ada di situ. Ketiga orang tersebut adalah peringkat C. Tapi saya tidak berpikir mereka benar, lebih baik berhati-hatilah dengan mereka. Ucap Lu Su yang kali ini memberitahu Israel dan teman-temannya bahwasanya di depan sana adalah peringkat ketiga atau peringkat C. Dan di sini Lu Su mengatakan bahwasanya orang-orang yang bersama mereka atau reporter yang ada di belakangnya itu harus berhati-hati jika dia ingin bersama dengan mereka. Ucap Lu Su mengatakan itu. Di sini Israel kemudian tercengang mendengar perkataan tersebut. Ia kemudian berpikir bagaimana mungkin peringkat E mengetahui bahwasanya yang ada di depannya itu adalah peringkat C. Setelah mendengar perkataan dari Lu Su, nampaknya ketika orang dari reporter tersebut kemudian sangat berbinar. Ia mengetahui ada sesuatu yang bisa diandalkan kali ini. Tidak seperti sebelumnya ketika dia bersama peringkat E atau bersama dengan Lu Su. Saat itu mereka kemudian berkata dalam hati mengetahui peringkat C ada di depan sana. Apakah itu kelas C? Bukankah itu jauh lebih kuat daripada anak ini? Ucapnya mengatakan itu. Mereka berpikir bahwasanya peringkat C itu lebih kuat daripada Lu Su. Dan maka dari itu mereka kemudian berbinar dan akan meninggalkan Lu Su seperti apa yang pernah dikatakannya sebelumnya. Dan kali ini ketika dia mendapatkan kesempatan itu, maka mereka tidak akan melewatkan masalah ini atau melewatkan mereka begitu saja. Sontak ketika reporter tersebut kemudian berlari menuju kepada praktisi yang ada di depan sana. Di sini sontak membuat Lu Su dan juga Israel tercengang melihat adegan tersebut. Halo, tolong bantu kami, ayo kita di sini. Ucapnya mengatakan itu sambil melambaikan tangan. Nampaknya mereka mencari bantuan kepada seseorang yang kemudian ada di depan sana, yakni peringkat praktisi C. Di sini Lu Su kemudian bertanya-tanya, padahal dia sudah memberitahu kenapa mereka kemudian terburu-buru. Israel kemudian juga tercengang apa yang kemudian mereka lakukan ketika mereka kemudian menuju ke arah peringkat C.
Mengetahui para reporter kemudian menuju ke orang tersebut. Di sini Lusu kemudian berpikir atau mengatakan sesuatu di pikirannya. Panggil bantuan sebelum Anda yakin apakah pihak lain adalah musuh atau teman. Apakah ketikanya berpikir bahwa hidup mereka terlalu lama? Ucap Lusu mengatakan itu. Nampaknya di sini orang-orang tersebut kemudian sangat egois atau sangat menguntungkan diri sendiri. Atau lebih tepatnya, mereka saat ini tengah membuang Lusu. Dan dia sebelumnya telah bertanya, apakah mungkin mereka akan baik-baik saja ketika bersama dengan ketiga praktisi peringkat C tersebut? Di sini nampaknya raja di mata orang luar bak seperti orang biasa. Dan dia perlu mengetahui bahwasanya monster-monster yang ada di sini itu sangat menakutkan. Bahkan mereka bertindak secara brutal. Selain itu, makhluk lebih dari level B di reruntuhan ini berjalan kemana-mana dan mereka akan mati setiap menit jika mengikuti 3 makhluk level C itu. Ucap dari Lusu mengatakan bahwasanya kali ini ketika dia berada di reruntuhan, peringkat dari monster-monster tersebut adalah peringkat B. Dan ketika mereka mengikuti peringkat C, maka mustahil mereka akan hidup dalam waktu yang cukup lama. Itu adalah pikiran Lusu ketika saat itu tengah mengetahui orang-orang tersebut kemudian menuju ke arah orang lain. Tak lama setelah itu seseorang kemudian berkata kepada Lusu, "Oh ya, itu kamu, bisa pergi sekarang." Ucapnya mengatakan itu seolah mengusir Lusu karena dia sudah dibantu oleh Lusu. Sepertinya dia kemudian tidak mau berterima kasih. Lantas dia kemudian mengusir Lusu. Seseorang yang lain kemudian menoleh dan berkata, "Bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda masih memiliki sesuatu untuk dilakukan?" Ucapnya mengatakan itu. Ia berkata bahwasanya apakah Lusu akan melakukan sesuatu? Jika iya, maka Lusu harusnya pergi saja dari sini atau melakukan sesuatu tersebut. Ucap orang tersebut kepada Lusu. Nampaknya setelah perkataan itu, mereka kemudian berpikir bahwasanya kali ini ia akan baik-baik saja bersama dengan praktisi peringkat C. Hal tersebut membuat Lusu pun sangat khawatir dengan mereka. Apalagi perkataan mereka sampai menusuk ke dalam jantung dan juga hati. Atau lebih tepatnya menusuk ke arah kepala. Ya, karena orang-orang ini lebih kuat darimu. Pasti lebih aman bagi kami untuk pergi bersama mereka. Terima kasih sepanjang jalan, tapi bagaimanapun ini adalah masalah hidup dan mati. Kami masih berharap memiliki pengawal yang lebih profesional dan bertanggung jawab yang akan menjaga alam atau menjaga malam kami. Ucap mereka mengatakan itu, sontak membuat Lusu pun sedikit jengkel dengan mereka, padahal mereka sudah dibantu oleh seorang Grandmaster. Meskipun begitu, mereka tidak mengucapkan terima kasih, kecuali Israel yang akan mengeluarkan kocek yang cukup banyak kepada Lusu. Karena dia telah kemudian membeli sepatu Lusu dan kemudian memberikan keselamatan bagi dirinya. Atau lebih tepatnya melindungi Israel. Lusu sambil marah kemudian tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia mengetahui bahwasanya di depannya itu adalah orang biasa. Dan tidak mungkin bagi praktisi untuk menghadapi orang biasa. Tak lama setelah itu sedikit marah Lusu kemudian berbalik arah dan kemudian dia berpikir sesuatu. Hanya saja saya tidak cukup kuat atau cukup bertanggung jawab. Saya telah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Dan saya tidak bisa memasang wajah panas di pantat dingin saya. Ucap Lusu mengatakan itu. Nampaknya Lusu kemudian tak ragu-ragu untuk pergi meninggalkan mereka. Apalagi di sini ia tidak ada urusannya dengan Lusu. Dan kali ini Lusu akan pergi ke reruntuhan. Dan kemudian akan mengambil intinya sehingga reruntuhan ini bisa langsung berjalan usai. Sambil melambaikan tangan di sini Lusu kemudian berpisah dengan keempat orang tersebut. Lantas Lusu kemudian melambaikan tangannya dan berkata, "Lalu aku akan pergi dulu." Ucap Lusu mengatakan itu. Sontak di sini Israel kemudian memikirkan sesuatu. Kenapa kali ini mereka meninggalkan Lusu padahal sebelumnya Lusu telah menjaga mereka dari monster yang sangat besar. Apalagi ia bertemu dengan monster yang cukup besar dan memiliki aura yang sangat luar biasa, yakni banteng besar dan juga kura-kura besar. Setelah mendengar atau melihat adegan tersebut, di sini Israel merasa prihatin dengan perkataan dari teman-temannya tersebut. Ia kemudian berkata kepada teman-temannya, "Hei, bukankah bagus bagi kita untuk menjadi seperti ini? Dia hanya memiliki peringkat E, lebih aman bagi semua orang untuk pergi bersama-sama." Ucapnya mengatakan itu. Kenapa sampai-sampai Lusu harus diusir dari sini? Padahal dia hanya peringkat E. Ketika dia keluar mungkin itu akan dalam bahaya. Itu akan lebih baik jika mereka akan jalan dengan bersama-sama. Tak lama setelah itu seseorang di sana kemudian berkata kepada Israel, "Bukankah Israel yang Anda katakan ingin meninggalkan keledai untuk mencari kuda?"
Ucapnya mengatakan itu seperti di chapter sebelumnya. Karena Israel sudah mengatakan bahwasanya dia akan mengendarai keledai dan untuk mendapatkan kuda, kali ini setelah kudanya datang atau orang dari praktisi peringkat lebih tinggi datang, maka keledai itu akan dilepaskan. Itu ucapan Israel sebelumnya dan kali ini temannya juga mengatakan itu kepada Israel. Lantas temannya yang lain kemudian berkata, benar anak itu lemah dan tidak memiliki sikap yang baik. Menambahkan dia akan menyebabkan masalah lain bagi kita. Ucap darinya mengatakan itu kepada Israel. Nampaknya Israel juga sedikit khawatir dengan perkataan itu. Meskipun begitu, di sini nampaknya Lusu itu adalah seorang veteran dan ia menganggap itu adalah sangat luar biasa. Tapi di sini nampaknya orang-orang kemudian mengusir Lusu dan Lusu kemudian pergi dari tempat itu. Lantas Israel kemudian berkata, apakah begitu? Ucapnya mengatakan itu dalam hatinya. Israel secara ragu-ragu di sini ia memikirkan apa yang telah terjadi sebelumnya, bahwasanya ia telah dibantu oleh Lusu, bahkan ketika berhadapan dengan monster-monster besar tersebut. Sambil membayangkan tersebut, di sini Israel kemudian berkata dalam hati, tapi mengapa melihat penampilannya di hadapan tanduk raksasa dan bison raksasa, kelihatannya Lusu atau orang tersebut cukup biasa padahal ia adalah peringkat E. Ucap dari Israel mengatakan itu ketika dia membayangkan Lusu sebelumnya dan menyelamatkan dirinya. Kali ini Israel kemudian menatapi Lusu yang kemudian pergi meninggalkan dirinya. Lantas kemudian menatapnya dan berkata dalam hati, saya selalu merasa bahwa dia bukanlah peringkat E atau rank E biasa saja. Ucapnya mengatakan itu. Israel memahami bahwasanya Lusu kali ini ia telah berbohong. Israel memahami bahwasanya peringkat Lusu mungkin disembunyikan dan itu hanya bisa dilakukan oleh praktisi kelas tinggi, yakni praktisi setingkat Grandmaster. Tak lama setelah itu Shin diperlihatkan kali ini peringkat C dari orang-orang yang ada di reruntuhan itu kemudian berjalan menuju kepada reporter yang ada di depannya. Kemudian mereka berdiri dan membuat semua orang takut. Bahkan reporter-reporter tersebut kemudian ketakutan melihat adegan tersebut. Ia mengetahui orang-orang yang ada di depannya itu adalah orang-orang yang sangat kuat. Dan kali ini mereka akan meminta bantuan kepada orang-orang tersebut. Tapi nampaknya orang-orang atau perempuan-perempuan yang ada di belakang praktisi itu kelihatannya cukup aneh. Atau mungkin itu dipaksakan oleh mereka. Dan Israel memahami hal tersebut ketika dia memandang perempuan-perempuan tersebut. Lantas Israel kemudian berkata dalam hatinya sambil melihatnya, apa yang sedang terjadi dengan suasana tim ini? Beranggotakan 7 orang. Ini seperti agak aneh. Ucap dari Israel mengatakan itu. Ia menganggap aneh bahwasanya kali ini orang tersebut memiliki 7 orang atau setingkat praktisi C memiliki anggota 7 orang. Apakah itu sesuatu yang dipaksakan oleh praktisi tersebut atau oleh tim itu? Setelah bertanya-tanya, di sini nampaknya ia kemudian mengatakan sesuatu. Israel bertanya langsung kepada praktisi yang ada di depannya tersebut. Halo, kami adalah orang-orang biasa yang tersesat di reruntuhan. Saya harap Anda dapat membantu kami meninggalkan reruntuhan ini. Ucap Israel mengatakan itu kepada seseorang praktisi yang ada di depannya. Mendengar perkataan dari tersebut, nampaknya dia mengetahui bahwasanya itu adalah Israel, sang reporter yang biasanya menyiarkan sesuatu di dalam berita. Ia kemudian berkata, suara ini, ucapnya mengatakan itu sambil melihat perempuan yang ada di depannya tersebut. Tak lama setelah itu, orang tersebut kemudian mengatakan sesuatu, bahwasanya ia kemudian menjelaskan itu adalah reporter yang terkenal. Apakah Anda reporter wanita terkenal itu? Ucap praktisi tersebut berkata kepada Israel. Lantas Israel kemudian mengatakan sesuatu kepadanya. Betapa baiknya Anda mengenal saya mohon. Anda untuk membantu kami, saya pasti akan membayar Anda setelah saya keluar dari tempat ini. Ucap Israel mengatakan bahwasanya dia akan memberikan sesuatu, imbalan kepada orang tersebut atau kepada praktisi tersebut ketika dia telah dibantu oleh praktisi tersebut. Sambil tersenyum dan memohon kepada praktisi tersebut, lantas Israel kemudian berkata kembali, omong-omong, apakah Anda tahu berapa besar reruntuhan kali ini? Mengapa reruntuhan tiba-tiba meluas? Ucapnya mengatakan itu. Seorang praktisi berbaju dan berkerah di sini kemudian berkata, cakupan reruntuhan kali ini sangat besar dan ada orang-orang di belakangku dari kota-kota di luar taman dari Taman Nasional Yellowstone. Ucapnya mengatakan itu. Ia menjelaskan bahwasanya kali ini reruntuhannya jangkauannya atau jangkauan dari reruntuhan itu memiliki jangkauan yang cukup luas. Bahkan di sini orang-orang yang kemudian berada di kota dia bisa saja atau kali ini masuk ke dalam reruntuhan itu. Apalagi dia kemudian berkata bahwasanya di belakangnya perempuan-perempuan itu adalah orang biasa
juga yang kemudian masuk dengan tiba-tiba ke dalam reruntuhan. Tak lama setelah itu, dia kemudian menjelaskan sesuatu ketika orang-orang tersebut kemudian tersesat di dalam reruntuhan. Mereka dikatakan telah terlibat saat mereka sedang tidur di rumah mereka masing-masing. Ucapnya mengatakan itu, yang menjelaskan bahwasanya perempuan itu bisa-bisanya masuk ke dalam reruntuhan, padahal mereka kemudian berada di kamar mereka dan kali itu telah tidur di dalam kamar. Dan itu adalah sesuatu yang aneh di dalam reruntuhan. Setelah mendengarkan perkataan dari praktisi peringkat C tersebut, di sini Israel kemudian berkata dalam hati, apa area yang dicakup oleh reruntuhan kali ini ternyata sangat luas. Ucap dari Israel mengatakan itu, orang biasa yang terlibat akan sulit dihitung. Ucapnya mengatakan lagi, di sini nampaknya Israel kemudian sedikit khawatir jika reruntuhan itu memang jangkauannya cukup luas. Apalagi di sini ia membayangkan ketika jangkauan itu sangatlah luas, maka orang-orang biasa yang masuk ke dalam reruntuhan ini tidak bisa dapat dibendung. Setelah membayangkan hal tersebut, di sini nampaknya seseorang kemudian mendekat ke arah Israel dan berusaha untuk menyilangkan rambut Israel. Kecantikan, kami dapat membantu Anda sendiri. Ucap praktisi tersebut mengatakan sesuatu kepada Israel. Nampaknya ia sedikit menggoda dan saat ini memaksa Israel dengan sesuatu yang aneh. Israel kemudian merasa tercengang dan sangat bingung dengan adegan ini. Nampak orang tersebut kemudian mendekat ke arah Israel dan berkata, tapi lupakanlah saja temanmu itu. Ucapnya mengatakan itu. Ia menjelaskan bahwasanya seharusnya ia kemudian meninggalkan temannya atau melupakan temannya tersebut, dan temannya itu tidak akan pernah kembali ke sini atau membantu dirinya. Dan kali ini ia akan bersama dengan praktisi-praktisi tersebut. Melihat adegan tersebut, di sini nampaknya orang-orang yang lain dari report tersebut kemudian menyela perkataan dari praktisi tersebut. Lantas seseorang kemudian berkata, apa maksudmu? Ucapnya mengatakan itu. Seseorang yang lain kemudian melempar tangan dari praktisi tersebut. Ya, mengapa? Ucapnya mengatakan itu. Nampak mungkin ada perseteruan antara report tersebut dan praktisi yang kemudian memaksakan sesuatu kehendak kepada Israel. Dengan mode garang, di sini nampaknya praktisi itu kemudian mendekat ke arah mereka dan sedikit mengejek mereka. Tentu saja karena kami bertiga tidak menyukainya. Ucapnya mengatakan itu sambil memberikan tatapan yang tajam, seolah akan menghajar mereka semua. Lantas seseorang di sana kemudian berkata kembali, kalian hanya tinggal di sini dan menunggu untuk memberi makan kalajengking tersebut. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini seharusnya mereka kemudian berada di sini dan seharusnya mereka menjadi santapan dari kalajengking yang ada di tempat ini. Seolah memberikan gertakan, di sini nampaknya semua orang dari report tersebut kemudian sedikit panik dan berusaha untuk melarikan diri. Oke, apa? Ayo kita lari, ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini semua orang ingin meninggalkan orang tersebut, dan di sini keempat report tersebut kemudian pergi meninggalkan praktisi-praktisi itu. Seseorang dari reporter tersebut kemudian berkata, ayo kita lari dan kejar orang itu sebelumnya. Ucapnya mengatakan itu, bahwasanya ia harus kembali kepada orang peringkat E atau kembali kepada Luso, dan dia akan aman. Dan tidak seharusnya mereka berada di sini bersama dengan praktisi peringkat C yang sangat arogan seperti itu. Oke, ayo kita pergi. Mereka kemudian bergegas untuk pergi meninggalkan tempat itu. Tapi nampaknya praktisi peringkat C itu tidak sabar untuk menerekamnya kembali. Seseorang kemudian berlari dan kemudian menuju ke arah orang tersebut, sehingga memberikan energi yang cukup luar biasa. Seseorang di sana dari praktisi peringkat C itu kemudian berkata, berapa banyak dari Anda manusia biasa yang masih ingin berlari melewati kami, para praktisi? Jangan malah berikan diri Anda sendiri. Ucapnya mengatakan itu. Seseorang yang lain kemudian berkata, itu benar, dan tadi saya mendengar dari jauh bahwa Andalah yang membiarkan praktisi pendamping pergi. Itu mungkin, apakah benar? Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini orang-orang dari praktisi itu kemudian berkata kepada orang-orang reporter biasa tersebut. Ia mengatakan bahwasanya kali ini ketika dia pergi, maka dia tidak bisa pergi begitu saja. Dan kali ini mereka harus bersama dengan praktisi peringkat C tersebut. Lantas seseorang di sana kemudian berkata, sekarang Anda ingin mengejar ketinggalan, dapatkah orang mengendalikan Anda? Ucap darinya mengatakan kepada reporter tersebut tak sambil mengejar orang-orang tersebut yang saat ini tengah lari. Tak lama setelah itu ketika Israel
belakang sendiri. Tiba-tiba praktisi peringkat C itu kemudian menggapai tangannya, dan kali ini Israel berhasil ditangkap oleh praktisi tersebut. Sebenarnya di sini Israel berusaha untuk melarikan diri, tapi apa daya, ia hanyalah seorang manusia biasa dan hanya bisa melakukan tindakan yang sepele-sepele saja menurut pandangan dari praktisi, bahkan pandangan praktisi dari peringkat C. Lantas seseorang kemudian tertawa terbahak-bahak. Haha, saya menangkapnya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melarikan diri? Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini Israel kemudian dapat ditangkap oleh mereka. Dan reporter-reporter yang lain kemudian berhenti sejenak melihat Israel yang saat itu tengah ditangkap. Lantas, di sini praktisi peringkat C itu kemudian berkata kembali, ketika saya menonton episode Anda sebelumnya, saya berharap hari ini akan muncul, tetapi saya tidak berharap mimpi saya menjadi kenyataan. Ucap dari praktisi peringkat C tersebut, bahwasanya mimpinya kali ini adalah menjadi kenyataan, dan kali ini dia telah bertemu dengan Israel. Tak lama setelah itu praktisi yang lain kemudian menggeletak orang-orang yang ada di depannya atau orang-orang biasa yang ada di depannya tersebut. Lantas ia kemudian berkata, kalian cepatlah keluar. Ucapnya mengatakan itu, jika Anda berani memberitahu praktisi yang lain tentang kami, Anda akan mati. Ucapnya mengatakan itu sambil menggeletak orang-orang biasa yang ada di depannya tersebut. Nampaknya kali ini orang-orang biasa itu tidak bisa melakukan apapun kecuali dia akan berlari. Lantas Israel kemudian berkata dan meminta tolong kepada teman-temannya tersebut. Tolong aku. Ucapnya mengatakan itu kepada teman-temannya. Kali ini teman-temannya tak mampu untuk membantunya, dan mereka tahu dan mengetahui bahwasannya kali ini ia dalam bahaya. Sambil menoleh dan tidak mengatakan sepatah kata pun, di sini nampaknya mereka ragu untuk membantu Israel. Seseorang dari reporter tersebut kemudian berkata, maaf, kami juga tidak bisa berurusan dengan mereka. Ucapnya mengatakan itu dan mereka kemudian berlari pergi meninggalkan Israel beserta dengan praktisi yang kemudian mengejar mereka. Dan kali ini mereka akan menuju ke tempat lusuh, atau lebih tepatnya mereka akan pergi ke arah lusuh. Sementara itu Israel di sini sudah berada di dalam cengkraman para praktisi tersebut. Tak lama setelah itu Israel kemudian tidak bisa melakukan apapun, dan dia berkata dalam hati, benar-benar tidak bisa mengandalkan mereka. Ucap dari Israel mengatakan itu bahwasanya dia tidak bisa diandalkan, atau orang-orang dari temannya itu tidak mampu untuk diandalkan. Lantas Israel kemudian berkata kembali, tapi bagaimanapun lawannya adalah seorang kultivator. Jadi itu semua karena saya tidak mengenal orang dengan jelas. Ucap dari Israel mengatakan itu. Ketika kali ini Israel kemudian terpojok, dia kemudian membayangkan ketika dia sebelumnya bersama dengan Lusu. Pada waktu itu Lusu mengatakan bahwasanya mereka semua harus berhati-hati dengan praktisi yang ada di depannya tersebut. Lantas sambil sedih, Israel kemudian berkata kembali dalam hati, jika saya tahu sebelumnya, saya seharusnya mendengarkan bocah itu. Hati-hati dan kemudian bersembunyi dari praktisi ini. Ucapnya mengatakan itu. Sambil menangis di sini Israel kemudian tahu bahwasanya kali ini ia tidak akan pernah selamat dari cengkraman para praktisi yang kemudian akan menjarahnya. Israel sambil menangis kemudian berkata kembali, yang lebih menakutkan dari monster peninggalan itu adalah hati manusia. Ucap Israel mengatakan itu, dan kali ini dia tidak akan pernah selamat. Selang beberapa saat kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang aneh di sini. Nampak sesuatu itu muncul dari tanah dan kemudian melesat ke arah orang tersebut. Israel kemudian menyadari bahwasanya ada sesuatu yang aneh di dasar tanah tersebut, dan dia kali ini telah melihatnya. Lantas dia kemudian berkata dalam hati, itu adalah, ucapnya mengatakan itu. Bahkan senjata itu kemudian mengarah kepada praktisi peringkat C tersebut. Seolah senjata itu sangatlah kuat, dan senjata itu kemudian melesat kepada orang-orang tersebut. Dari jauh di sini senjata ajaib kemudian mengarah kepada leher dari orang-orang praktisi tersebut. Seketika itu dengan sekali tebas, apa yang terjadi? Tiba-tiba senjata itu berhasil mengenai leher mereka, dan kali ini mereka pun langsung meninggoy di tempat akibat serangan tersebut. Nampaknya praktisi peringkat C saja tidak akan mampu untuk menghadapi orang ini, dan orang ini terlalu kuat.
Ya, apa itu? Arteri dan tulang belakang leher saya. Dia kemudian jatuh dan kali ini dia tersungkur. Dia tidak bisa melakukan apapun kecuali meratapi nasibnya, yakni meninggoy di tempat. Israel kemudian bertanya-tanya apa yang kemudian terjadi. Apakah sesuatu itu kemudian melancarkan serangannya? Atau senjata itu kemudian melancarkan serangannya kepada praktisi yang ada di samping yang tersebut. Seolah-olah di sini mustahil hal tersebut dapat dilakukan. Apalagi di sini itu adalah peringkat C. Israel yang ketakutan kali ini dia berdiri di atas gelundungan orang-orang yang telah meninggal. Dan di sini ia kemudian menoleh ke arah lain dan dia berkata, apa yang terjadi? Ucapnya mengatakan itu sambil menoleh ke arah lain. Nampaknya di sini senjata ajaib kemudian melancarkan aksinya menuju ke seseorang yang kemudian ditargetkan oleh orang tersebut. Israel tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mengetahui bahwasanya ada praktisi lain yang kemudian membantu dirinya. Dan kali ini dia tidak tahu siapa yang kemudian membantu dirinya. Tak lama setelah itu, praktisi yang lain yang kemudian berada di belakang. Tiba-tiba ia menyadari bahwasanya ada senjata yang kemudian mengarah tepat ke arah dirinya. Magog, ada apa denganmu? Ucapnya mengatakan itu. Tiba-tiba senjata itu kemudian melesat ke arah orang tersebut. Dan orang tersebut tidak bisa menghindari secara tiba-tiba serangan yang kemudian telak diarahkan kepada dirinya. Tak lama setelah itu, senjata ajaib kemudian merasuki kepalanya dan menembus bagian kepala itu. Matanya pucat dan tubuhnya dingin, dan kali ini ia merasakan bahwasanya ini adalah tanda-tanda terakhir dia untuk hidup di dalam reruntuhan. Lantas ia kemudian bertanya-tanya apa yang kemudian terjadi. Ini, ucapnya mengatakan itu sambil panik dan dia pun langsung meninggoy di tempat akibat serangan yang kemudian dilancarkan oleh seorang praktisi yang tidak diketahui namanya tersebut. Setelah adegan tersebut kemudian datang, di sini nampaknya orang-orang pun panik dan bingung apa yang telah terjadi kepada praktisi-praktisi tersebut. Kenapa praktisi-praktisi tersebut kemudian meninggoy seketika? Teman-teman dari Israel kemudian juga bingung dan berkata, "Berdiri, apakah Anda melihat dengan jelas apa yang membunuh mereka? Saya tidak tahu apa itu monster di reruntuhan," ucap dari salah satu orang teman dari Israel. Nampaknya mereka tidak mengetahui siapa yang kemudian membunuh praktisi-praktisi tersebut. Ia hanya mengetahui bahwasanya ada sesuatu yang kemudian merasuk ke dalam mereka semua. Dan mereka ketika itu sudah meninggoy di tempat. Teman-teman dari Israel kemudian mendekat ke arah orang-orang tersebut. Dan di sini lantas ia kemudian berkata, "Israel, apakah kamu tidak apa-apa?" Ucapnya mengatakan itu sambil panik kepada Israel. Lantas seseorang kemudian berkata, "Itu, kau tahu kami tidak bermaksud untuk melakukan itu." Ucapnya sambil mengatakan bahwasanya ia tidak bermaksud untuk meninggalkan Israel sebelumnya. Tapi di sini Israel kemudian sedikit sakit hati. Lantas Israel kemudian pergi meninggalkan orang-orang tersebut. Lantas orang-orang dari Israel melambaikan tangan dan berkata, "Hei Israel," ucapnya mengatakan itu. Ketika praktisi-praktisi itu sudah meninggal, di sini Israel kemudian berkata, "Monster di reruntuhan tidak hanya menyerang orang jahat." Ucapnya mengatakan itu kepada teman-temannya yang lain. Israel menyadari bahwasanya monster yang ada di sini mungkin saja menargetkan orang-orang jahat. Dan orang-orang yang jahat pasti akan mendapatkan balasannya. Sambil memikirkan sesuatu, di sini Israel kemudian memikirkan sesuatu terkait dengan peringkat E sebelumnya. Apakah kali ini dia telah datang dan membantu dirinya? Jika anak laki-laki itu benar-benar seperti dugaanku, seorang master yang menyembunyikan kekuatannya, orang yang baru saja menembak pasti dia. Aku yakin, ucap dari Israel mengatakan itu. Kali ini Israel yakin bahwasanya yang membantunya adalah Luso, dan mungkin dia berbohong dengan hal ini. Lantas Israel kemudian berkata dalam hati, "Itu bohong untuk meninggalkan kita." Ucap dari Israel mengatakan itu sambil membayangkan ketika Luso mengatakan sesuatu kepada dirinya. Dan kemudian pergi meninggalkan reporter-reporter tersebut. Lantas Israel kemudian berkata dalam hati, faktanya menyergap menunggu kesempatan untuk menyelamatkan orang. Ucap dari Israel mengatakan itu dalam hatinya. Ia beranggapan kali ini telah dibantu oleh Luso dan dia mengetahui identitas Luso meskipun dalam bayang-bayangnya.
Tak lama setelah itu, Israel kemudian mengepalkan tangannya dan ia mengetahui bahwasanya kali ini dia akan pergi untuk menemui peringkat E tersebut. Tak lama setelah itu, Israel kemudian berlari untuk menuju ke arah Luzo. Dan di sini teman-temannya bingung apa yang kemudian terjadi kepada Israel. Mereka kemudian berkata, Israel, Anda akan pergi. Anda akan pergi kemana? Ucapnya mengatakan itu. Lantas Israel kemudian sambil berlari dan berkata kepada teman-temannya tersebut, aku akan menemuinya. Ucapnya mengatakan itu dan dia kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Nampaknya di sini tak hanya Israel yang kemudian pergi meninggalkan orang-orang biasa tersebut. Tampaknya di sini orang-orang dari teman Israel kemudian berkata sambil sedikit kecewa kepada dirinya sendiri. Jadi apa yang kita lakukan? Ucapnya mengatakan itu. Tampak di belakang sana, cewek-cewek cantik kemudian cukup bingung melihat adegan ini. Tak lama mereka dikagetkan oleh sesuatu dan di sini ia mengetahui ada bahaya di tempat ini. Selang beberapa saat kemudian, ciwi-ciwi tersebut kemudian pergi meninggalkan laki-laki reporter tersebut. Dan nampak di sini reporter-reporter tersebut cukup kaget melihat adegan tersebut. Apa yang kemudian terjadi? Lantas seseorang kemudian berkata, bagaimana mereka melarikan diri juga? Ucapnya mengatakan itu sambil melihat cewek-cewek yang ada di sana kemudian lari meninggalkan orang tersebut. Tak lama setelah itu di sini reporter yang lain menyadari bahwasannya orang-orang yang kemudian meninggoy kali ini telah dikerumuni oleh kalajengking yang sangat banyak. Dan ini mungkin akan sangat berbahaya ketika dia berada di sini. Maka dari itu perempuan-perempuan tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Itu logis karena mungkin mereka ketika di sini akan jadi santapan dari kalajengking. Melihat adegan tersebut di sini reporter tersebut mengetahui dan di sini ia kemudian berlari juga untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak lama setelah itu di sini nampaknya orang-orang itu kemudian berlari meninggalkan tempat tersebut dan berusaha untuk menuju Israel atau lebih tepatnya menuju ke arah Luzo. Tunggu kami, ucapnya kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Lantas di sini terlihat seseorang kemudian melihat adegan tersebut dan dia mengetahui bahwasanya yang ditargetkan tidak ada di sini. Tiba-tiba seorang praktisi yang kelihatannya cukup kuat mengendalikan senjata ajaibnya dan mampu menghabisi peringkat C dengan satu tangannya. Lantas kemudian berkata, sungguh gertakan kekuatannya juga sangat lemah. Ucapnya mengatakan itu, ia mengetahui bahwasanya praktisi yang ada di depannya atau yang telah dibunuhnya itu sangatlah lemah. Dan ia mengetahui bahwasanya itu bukan target dirinya. Tak lama setelah itu dia kemudian mengambil kembali senjata tersebut dan berkata, itu bukan dia, sepertinya informasi dari kura-kura tua itu salah. Mari kita cari tempat yang lain. Ucapnya mengatakan itu, seolah-olah praktisi tersebut telah menargetkan seseorang yang kuat. Apakah mungkin itu berkaitan dengan Luzo? Atau itu adalah praktisi yang lain yang kemudian ditargetkan oleh orang tersebut? Maka yang tahu bisa langsung komen di bawah atau langsung kunjungi di video ini. Terima kasih. Akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter yang selanjutnya.